Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pranaja Servis HP. Ya, pada kesempatan video kali ini kita dapat servisan Oppo A37. Ini saya terima sudah keadaan mati total. Saya coba nyalakan juga tidak bisa. Kita coba cas di sini apakah ada indikator pengecasan. Ya, ini kita lihat sama-sama tidak ada respon sama sekali. Biasanya kalau memang kasus LCD tidak tampil ya tentu ada getarnya ya. Namun di sini sudah saya coba pengecasan, sudah saya coba nyalakan, tetap tidak ada respon, bahkan tidak ada getar sama sekali. Ya, untuk lebih jelasnya kita akan coba lakukan pembongkaran. Jadi di sini kita coba keluarkan dari slot SIM-nya, kemudian kita buka saja untuk backcover-nya. Jadi di sini kita akan cari tahu apa penyebab HP ini mati total. Ya, ini setelah saya lihat bagian dari tombol luar, bagian volume sama tombol powernya. Kelihatan bekas kena air ya. Ya, di sini kita langsung coba copot bagian plat pelindung dari fleksibel baterai. Ya, kita coba ukur bagian baterai, kemudian nanti kita akan coba cari tahu masalahnya apa yang menyebabkan HP ini mati total. Ya, kita ukur di sini untuk baterainya sudah ada nilai 3,9. Kalau kita sudah ukur bagian baterai dan mengeluarkan 3,9 seperti tadi, bisa kita bilang baterainya masih aman. Dan kita coba copot bagian penutup mesin ya. Karena di sini HP-nya mati total ya, tentu kita akan cek bagian mesin. Semua fleksibel di sini kita coba copot, kemudian kita langsung congkel mesin di sini. Ya, ini teman-teman bisa lihat sendiri setelah saya coba lihat bagian mesinnya. Ternyata di sini bekas kena air ya. Jadi kalau memang HP atau kasus kena air ya identik dengan konslet ya. Jadi di sini bisa kita pastikan HP ini kemungkinan besar mati gara-gara sudah kemasukan air. Ya, kalau memang sudah masuk air ya tidak langsung ada efeknya ya. Dalam jangka waktu panjang kalau tidak dibersihkan ya menimbulkan korosi ya. Ya, ini saya perlihatkan bagian dari pinggir kalengnya sudah ada korosi. Jadi kalau memang HP ini mati gara-gara air ya tentu kita akan cari tahu bagian mana yang konslet. Nah, dan di sini kelihatan bagian dari blok sebelahnya, bagian IC sinyal masih aman ya, tidak ada korosi. Namun di sini kelihatan di bagian blok CPU MMC sudah berembun. Barangkali di sini pada saat kita lakukan charger mungkin CPU MMC-nya terjadi panas ya. Jadi sebelum itu kita coba pembersihan dulu, kita coba bersihkan area yang kena korosi. Jadi kalau kita sudah bersihkan HP tidak bisa nyala, ya tentu kita akan lebih cek satu persatu ya. Jadi di sini kita maksimalkan dulu bagian yang kena korosi, kita bersihkan. Setelah kita bersihkan nanti kita coba nyalakan apakah bisa nyala. Untuk membersihkan korosi cukup menggunakan minyak kayu putih ataupun thinner. Jadi terserah teman-teman ya mau pakai yang mana. Janji bisa membersihkan sisa korosi. Ya, ini sudah saya bersihkan, kemudian kita pasang lagi. Kita coba nyalakan ya. Kita pasang soket LCD, kemudian kita pasang juga soket baterainya. Nah,
Langsung kita coba nyalakan. Ya, di sini bagian kita cari bagian switch on off-nya. Di sini kita langsung shotgun menggunakan pinset. Kita coba nyalakan ya. Alhamdulillah ya, sudah berhasil nyala di sini setelah kita bersihkan. Ya teman-teman, bisa lihat sendiri di sini setelah kita coba nyalakan, HP ini langsung masuk mode recovery. Jadi di sini kalau kita lihat masuk recovery mode, ya pasti ada masalah lain di bagian jalur volume. Nanti kita akan cari tahu apakah penyebab dari masuk recovery mode ini dari tombol volume atau ada konslet bagian lainnya di komponen yang satu jalur sama volume ya. Ya, ini coba kita langsung restart saja, kemudian nanti kita akan pastikan apakah balik lagi ke mode recovery. Jadi di sini langsung kita coba tekan reboot. Dan di sini kita pilih reboot. Langsung kita klik OK. Namun yang terjadi di sini saat saya coba klik OK, tidak bisa langsung restart ya. Memang untuk kasus recovery mode seperti ini seringkali terjadi di seri Oppo maupun seri Realme. Jadi kalau tidak bisa sentuh di sini, kita coba sentuh berulang kali. Nah, di sini sudah mau mati, kemudian nyala lagi. Kita pastikan di sini apakah sudah berhasil. Kayaknya di sini mau masuk menu ya, kita tunggu saja. Dan alhamdulillah ya teman-teman, di sini langsung masuk menu. Dan tadi sempat masuk recovery mode, kemudian kita coba restart atau kita klik di bagian reboot dan sudah berhasil masuk menu di sini. Namun sayang sekali di sini terdapat kunci layar atau sandinya, jadi kita tidak bisa langsung cek bagian menu-menunya di sini. Jadi sudah kita pastikan tadi awal kita pembongkaran terjadi korosi ya, karena itu bekas kena air. Ya, di sini setelah kita coba nyalakan masuk recovery mode, kemudian kita coba reboot dan langsung masuk menu. Namun di sini kita cari tahu di sini apakah masih ada yang kena korosi. Maksud saya di sini kita akan coba bersihkan sebersih mungkin ya. Jadi kalau kasus yang seperti tadi masuk ke recovery mode, kita akan maksimalkan di bagian jalur yang terhubung ke tombol volume, atau bisa kita cek bagian fleksibel volume, karena di situ seringkali bermasalah efek kena air yang menimbulkan korosi bagian tombol volume. Jadi di sini kelihatan pernah diservis bagian tombol volumenya. Jadi kemungkinan di situ masih terdapat korosi. Kita akan pastikan di sini, kita coba ulangi, kita nyalakan ya. Kalau memang terjadi konslet di bagian tombol volume, tentu HP ini masuk ke recovery mode. Setelah kita coba nyalakan, dia kembali ke recovery mode dan teman-teman bisa lihat sendiri di sini langsung masuk ke recovery mode. Jadi kalau fleksibel atau soket terhubung ke mesin, karena di situ satu jalur sama tombol volume atas sama bawah, ya tentu langsung masuk ke recovery mode seperti ini, karena kemungkinan besar terjadi konslet bagian tombol volumenya. Karena di sini sudah jelas bekas kena garapan. Entah, saya juga kurang tahu, ini diservis ya, pernah diservis di bagian volume bawahnya.
Kemungkinan dulu HP ini juga kasus yang sama masuk ke recovery mode dan terjadi konslet di bagian kitun paling bawah ya. Dan ini saya perlihatkan lebih jelas lagi, terdapat banyak hijaunya, banyak korosi di bagian volume bawah. Mungkin ini penyebab utama dari masuknya ke recovery mode. Ya, kita coba nyalakan lagi di sini untuk memastikan. Kita coba reboot ya. Kita tunggu di sini. Kalau memang benar di sini bermasalah di bagian volume bawah, ya kalau kasus seperti ini bisa kita ganti satu set fleksibel volume sama chargernya ya. Karena di sini satu jalur sama volume. Jadi kalau volume bermasalah ya tentu masuk ke recovery mode. Ya, ini kita ulangi lagi, kita coba reboot. Ya, setelah saya reboot ulang di sini masih kembali ke recovery mode. Ya, jadi di sini masih bermasalah di bagian volumenya ya. Jadi kalau sudah berulang kali kita coba reboot masih kembali ke recovery mode, ya kita maksimalkan di bagian volume bawah ya. Karena kalau volume bawah konslet ya tentu tertekan sendiri atau nyentuh sendiri di bagian kitunnya. Ya kita harus maksimalkan. Kalau kita sudah bersihkan tidak ada reaksi sama sekali, ya tinggal kita copot. Lalu kita coba, kalau tidak masuk recovery mode ya tinggal kita ganti dari bagian kitun yang paling bawah untuk volume bawahnya. Jika fleksibel sudah diganti masih saja masuk ke recovery mode, barangkali jalur atau komponen yang terhubung ke jalur volume ada yang konslet. Kalau tidak ada yang konslet berarti sudah minta di flash, atau kalau sudah kita flash masih saja tampil ke recovery mode, ya MMC yang bermasalah ya. Jadi di sini kita maksimalkan dulu bagian fleksibel volume. Kalau bisa ya kita ganti dari kitun volume yang bawah. Kalau tidak ada reaksi ya kita maksimalkan software. Kalau sudah software ya bermasalah di bagian MMC-nya ya. Ya di sini belum saya maksimalkan di bagian tombol volume paling bawah. Ya kalau kita mau ganti satu set tidak ada masalah, kalau mau ganti kitunnya saja juga tidak ada masalah. Yang penting kita sudah maksimalkan di bagian tombol volume ya, atau fleksibel volumenya. Karena untuk seri A37 ini nyatu sama charger, mic sama buzzernya di situ satu jalur ya. Jadi alangkah baiknya kalau tidak mau ribet ya tinggal ganti satu set sekalian sama chargernya ya. Jadi kalau kasus masuk recovery mode ya maksimalkan di bagian volume. Karena kalau volume bawah konslet secara otomatis kalau kita nyalakan ya langsung masuk recovery mode ya. Kalau sudah dimaksimalkan bagian fleksibel masih masuk recovery mode ya tentu bermasalah di bagian mesin. Ya kalau kita sudah software masih saja belum bisa teratasi ya kemungkinan besar MMC sudah bermasalah ya. Ya ini nanti saya akan bersihkan bagian dari volumenya karena saya tidak mempunyai stok untuk fleksibel volume untuk seri A37. Nanti saya akan ganti kitunnya saja ya, insya Allah bisa berhasil dan bisa teratasi karena seringkali terjadi korosi bagian kitun volume bawah yang menyebabkan langsung masuk ke recovery mode. Dan ini kalau kita klik bagian OK-nya di sini agak rewel sekali ya, tidak bisa langsung restart. Jadi di sini saya berusaha berulang kali saya klik bagian OK-nya, baru HP ini bisa di restart.
Nah, itu memang ciri-ciri bagian MMC sudah agak lemah ya. Jadi maksimalkan saja di bagian volumenya. Kalau sudah dimaksimalkan ya kita langsung cari komponen mana yang terhubung ke jalur volume, ada yang konslet atau tidak. Kalau sudah aman berarti memang MMC sudah mulai lemah ya. Jadi kita perlu flash ulang. Jika kita sudah flash ulang masih tetap sama, berarti kita akan melakukan pergantian MMC ya. Nah, ini setelah saya berulang kali mencoba restart dan bisa langsung masuk menu ya. Jadi di sini untuk volumenya belum saya maksimalkan ya. Nanti saya akan berusaha ganti dari kitunnya, karena di sini saya tanpa koneksikan untuk konektornya ya. Saya ganjal di bagian fleksibel konektor dan langsung bisa masuk ke menu ya. Jadi kesimpulannya di sini bahwa masuk recovery mode ya disebabkan karena korosi bagian fleksibelnya ya. Tinggal kita ganti satu set atau kita ganti saja dari kitunnya, insyaallah bisa teratasi. Dan mungkin cukup sekian untuk video kali ini, semoga bisa bermanfaat dan bisa membantu. Awalnya mati total sudah bisa teratasi dan kasus barunya di sini recovery mode ya, karena tombol volume bawah korosi ya. Ya, cukup sekian untuk video kali ini, saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.